Shalom, mudah-mudi Kristen yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan ibadah kreatif khusus untuk seksi pelayanan remaja pemuda. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Tamara Dewi. NIM saya 1702-120672. Saya semester 7 kelas B, jurusan Teologi Kristen dan berasal dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Saya memenuhi tugas dari dosen saya yaitu Ibu Prasetyawati dengan mata kuliah pembinaan warga gereja. Baiklah, meskipun secara daring, namun tidak mengurangi rasa sukacita kita, rasa kita ingin selalu memujiakan kebesaran nama Tuhan, dan kita percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir ketika kita selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita akan masuki kepada ibadah. Lalu kita akan mengangkat pujian yang berjudul Ku Masuki Gerbangnya. Dan pada pengulangan yang kedua kita berdiri bersama-sama dan menerima potum dan salam. Potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk dan kita akan memasuki pujian kita yang kedua yaitu Kuasa-Mu Terlebih Besar. Kita akan bersama-sama memasuki pujian ini. Kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita meresapi segala kesalahan kita pada waktu yang telah berlalu. Mungkin segala sesuatu terjadi begitu cepat, kita tidak mampu mengulanginya kembali. Namun, kesalahan yang telah kita perbuat, mari kita untuk perbaiki ke depannya. Hanya Kau Tuhan penolong.
kembali ke bait yang kedua, kita kembali memuji kebesaran nama Tuhan. Lebih dalam lagi kita menyembah pujian ini. Sambil diiringi musik kita akan bersatu dalam doa. Kita akan berdoa pembuka pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan atas segala napas kehidupan yang masih Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu rendah hati. Ajarkan kami Tuhan memaafkan orang-orang di sekitar kami yang menyakiti hati kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami nafas kehidupan pada saat ini. Hingga kami Tuhan masih bisa memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan sampai pada detik ini Tuhan. Biarkan kami mengingat segala pengasihan Tuhan kepada kehidupan kami. Kami tidak dapat hadir di sini Tuhan jika Tuhan tidak memberi berkat kepada kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami masih bisa bersama-sama beribadah pada saat ini. Semua karena pertolongan tangan Tuhan. Dan kami Tuhan akan memulai ibadah kami pada saat ini. Tolong Tuhan, Tuhan yang bimbing, Tuhan yang memegang kendali atas segalanya, agar ibadah kami ini Tuhan bisa berjalan lancar seperti yang kami ingini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami Tuhan, karena kami manusia yang terbatas. Tuhanlah yang tidak terbatas dan kami percaya itu Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kembali kita mengangkat pujian yang berjudul Allah Roh Kudus. Kita akan mengangkat pujian ini sekali sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan.
Biar segala makhluk memujikan kebesaran nama Tuhan, karena Tuhan yang lebih besar. Tidak ada manusia yang lebih besar daripada Tuhan, sekalipun Raja. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita menundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus, Anak Allah yang kami sembah dan kami puji, sekarang Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami akan membacanya Tuhan, kami akan menelaahnya Bapa. Tolong urapi kami Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Biarkan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya Tuhan, dan orang-orang di sekeliling orang-orang yang mendengarkannya. Berkati Tuhan apa yang diperdengarkan kami, kiranya dapat kami materaikan dalam roh hati kami yang paling dalam. Berkati juga Tuhan hamba yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu ini Tuhan, kiranya dapat menyampaikan dengan benar, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segalanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, mudah-mudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini nas yang diperdengarkan pada kita malam hari ini yaitu 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius ayat yang keempat, pasal yang keempat dari ayat yang ke-12. Dengan judul perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Mari kita membacanya bersama-sama ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Iya, amin. Pemuda-pemudi Kristen yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti sedang mengalami masa-masa sulit pada saat ini, di mana kita harus menghabiskan waktu di rumah, dan bagi yang kuliah dan bagi yang masih sekolah pasti menghabiskan waktu dengan melakukan tugas ataupun hal lainnya secara daring. Begitupun juga kita pada saat ini. Namun tidak mengurangi rasa gairah kita untuk tetap memuji akan kebesaran nama Tuhan. Bukan begitu? Ya, tentu saja.
Nas yang diperdengarkan sudah kita baca, yaitu diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Berikutnya sudah dibaca tadi, dan saya mengangkat satu tema pada malam ini, yaitu jadilah teladan bagi orang percaya karena kamu adalah generasi penerus bangsa. Ingat, jadilah teladan bagi orang percaya karena kamu adalah penerus bangsa. Kenapa ayat ini dikatakan di dalam kitab Timotius? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu yang perlu kita tekankan. Kenapa Timotius menulis ini? Baik, kita akan bersama-sama pada malam ini menambah wawasan kita dengan kita mencari tahu siapakah Timotius. Pada saat ini akan saya bacakan atau akan saya beritahukan siapa Timotius. Nah, Timotius itu arti namanya adalah memuliakan Tuhan. Itu arti nama Timotius, memuliakan Tuhan. Timotius itu adalah pemuda yang saleh, di mana ia sejak kecil sudah rajin membaca Alkitab Ibrani. Ya tentu saja, karena pada saat itu Alkitab belum ada yang berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris. Yang pertama adalah kitab kita ini ditulis dalam bahasa Aram. Lalu baru Ibrani, ketika orang Ibrani sudah hampir musnah, sehingga tersisa orang-orang Yunani, sehingga orang-orang Yunani itu menerjemah dari bahasa Ibrani itu lagi menjadi bahasa Yunani, sehingga diteruskan lagi kepada kita pada saat ini ya. Tahukah saudara-saudari sekalian bahwa Timotius memulai pelayanannya itu ketika ia berumur 15 tahun. Kalau tidak salah, Timotius itu memulai pelayanan juga kurang lebih 16 Masehi. Dia memulai seperti itu. Siapakah guru Timotius? Iya, Paulus. Paulus adalah mentor dari Timotius. Apa tugas Timotius? Ada yang tahu? Tugas Timotius adalah seperti murid-murid yang lain, memberitakan Injil. Lalu di manakah Timotius memberitakan Injil? Yaitu di kota Listra, di mana kota itu adalah kota yang bisa dikatakan bahwa banyak sekali melakukan penyembahan berhala. Mereka menyembah dewa-dewa. Apa yang dilakukan orang-orang Listra? Mereka percaya bahwa dewa datang turun ke bumi dan menyamar menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah mereka. Lalu Timotius dan Paulus menjalankan misi mereka di situ. Nah, seperti itu karena kita tahu Timotius adalah orang muda. Bayangkan 15 tahun. Saya yakin teman-teman yang mengikuti live streaming pada saat ini atau yang mengikuti ibadah online ini pasti rata-rata berumur 15 tahun ke atas. Tapi tidak menutup kemungkinan yang 15 tahun atau 15 tahun bawah akan juga ikut menonton ini. Namun, pernahkah saudara-saudari sekalian berpikir, jika saudara yang berada di posisi Timotius, apakah saudara siap untuk melayani dan memberitakan Injil di tengah-tengah kota Listra? Tidak usah jauh-jauh, kota Listra itu sudah lama. Itu bagi Timotius. Di manakah kita akan memberitakan Injil? Di tempat-tempat yang mungkin masih belum mengenal Tuhan Yesus. Tentu saja kita akan berkisah tentang Timotius, di mana Timotius memberitakan Injil ketika ia masih muda. Namun dia memberitakan Injil itu di kota Listra. Yang namanya kota itu dipenuhi dengan penduduk yang tua, muda, bahkan anak-anak. Mungkin jika memberitakan Injil untuk anak-anak itu bukan hal yang sulit, mungkin hanya butuh kesabaran. Namun yang sulit adalah bagi orang tua. Dikatakan demikian karena demikian sehingga
Timotius menulis, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Timotius menjalankan misinya di situ. Ia akhirnya meskipun ia ragu, namun ia tetap meneruskan untuk tetap memberitakan Injil di kota Listra. Apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang? Ada banyak muda-mudi yang jangankan untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bahasa gaulnya mungkin kita menyebarkan firman untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang-orang yang masih malas membaca Alkitab, malas mengikuti persekutuan atau ibadah. Jangankan ibadah online, ibadah di gereja pun malas. Itu sulitnya. Jadi saya katakan bahwa memberitakan Injil yang dilakukan oleh Timotius, bahasa gaulnya untuk kita sekarang adalah memberitakan firman. Tentu itu sulit atau gampang-gampang susah, karena tidak semua orang bisa untuk kita ceramahi. Bukan ceramahi sebenarnya, untuk kita kasih pemahaman tentang Tuhan Yesus. Nah, kita berbicara tentang orang-orang muda karena kita adalah generasi penerus bangsa. Tentu sulit untuk menasihati orang yang lebih tua dari kita. Mungkin rasa enggan ada dalam diri kita ketika kita ingin menegur orang yang lebih tua, karena kita merasa mungkin ini kegiatannya kurang benar atau tidak benar. Namun kita ingin menegurnya, akan tetapi rasa enggan dalam hati kita karena kita masih muda membuat kita diam saja. Biarkan saja, karena saya masih muda, mungkin dia tidak akan mendengarkan perkataan saya. Namun Timotius ingin menegur kita semua, ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa mari kita sadar, mari kita berbenah diri. Mari kita membuka pikiran bahwa belum tentu orang yang lebih tua dari kita lalu dia yang paling benar dari kita. Belum tentu. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Tidak ada lagi kaya atau miskin, tidak ada lagi tua atau muda. Yang ada adalah siapa yang mampu berpikir dengan benar, siapa Tuhan sebenarnya. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah takut untuk menegur ketika kita melihat bahwa itu adalah sesuatu yang salah, sekalipun itu dilakukan oleh orang yang lebih tua dari kita. Selama itu benar, maka jangan untuk takut. Memang ada kejadian ketika kita menegur orang yang lebih tua, dan orang yang lebih tua mengatakan, kamu tahu apa? Saya lebih banyak makan garam dari kamu. Makan garam bukan menjadi patokan bahwa dia mengerti akan kehidupan juga. Belum tentu. Pengetahuan seseorang tidak diukur dari hal itu, namun dari pemahamannya sendiri, bagaimana ia mampu meresapi apa yang sebenarnya dilakukan oleh manusia pada umumnya. Nah, jadi sebagai generasi penerus bangsa, mari kita bangkit. Jangan bermalas-malasan. Ketika kita di rumah masih melaksanakan, apalagi lagi masa-masa COVID ini, mari tetap menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Orang-orang percaya itu tidak ada kategorinya. Semua yang percaya, mau itu anak-anak, orang tua, atau yang remaja, seperti itu ya. Mari kita belajar untuk jangan pernah takut menegur ketika itu sesuatu yang salah. Karena selama itu benar, maka Tuhan melihat bahwa kita melakukan hal yang benar, dan Tuhan akan membantu memberikan pemahaman kepada orang itu. Ingat, kita punya Tuhan. Dimanapun kita beraktivitas, maka Tuhan akan selalu bersama kita. Karena apa? Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu ada, maka benar, Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Saya di sini, maka Tuhan ada di sini meskipun saya tidak mampu melihatnya. Belajar memperkuat iman dari Timotius, meskipun ia muda, ia mencoba memberanikan diri untuk tetap melayani Tuhan.
Dia berumur 15 tahun, apalagi kita. Mari bergerak dari posisi sekarang yang dimana mungkin posisinya masih bermalas-malasan, masih bersantai-santai, berleha-leha. Mari sadar bahwa dunia ini sudah semakin maju. Dunia ini semakin keras. Semakin kamu bermalas-malasan, maka kamu akan semakin terhimpit. Kenapa terhimpit? Wilayahmu akan semakin diambil oleh wilayah orang yang paling besar. Jangan mau kalah dengan wilayah orang lain. Tapi meskipun kamu punya ambisi untuk membesarkan wilayahmu, tetap saja kamu harus berlaku sportif. Maksudnya adalah ketika kamu memberitakan firman Tuhan atau memberitakan Injil, lakukan dengan benar, bukan dengan cara kamu menjelek-jelekan kepercayaan lain, kamu memberitakan hal yang tidak benar tentang kepercayaan orang lain. Mari menghargai. Cara kamu memberitakan Injil haruslah benar, tidak dengan menjelek-jelekan kepercayaan orang lain, tidak dengan memberitakan kebohongan, melainkan kebenaran. Jadi mudah-mudi Kristen yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar untuk bersama-sama melandaskan seperti yang dilakukan Timotius. Bukan hanya Timotius sebenarnya, Yeremia pun pada saat itu ketika memberitakan firman, memberitakan Injil, ia sempat ragu karena ia masih muda. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang sebenarnya masih muda memberitakan Injil. Hanya saja kita kurang pengetahuan siapa-siapa saja. Namun dari dua tokoh ini saja yang saya sebutkan kita bisa belajar. Sekalipun kita muda, kita tetap bisa memberitakan Injil. Untuk orang yang lebih tua dan mungkin lebih muda juga dari kita. Jangan takut, karena Tuhan beserta. Dan ingatlah, karena kamu adalah generasi penerus bangsa, kamu harus jadi teladan bagi orang-orang percaya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami selalu memanggil nama-Mu Tuhan ketika kami menutup mata kami dan melipat tangan kami Tuhan. Betapa kami lemahnya Tuhan ketika kami selalu meminta kepada Tuhan. Kadang-kala kami bersungut-sungut Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami jarang bersyukur Tuhan. Kami jarang melihat pemberian-Mu dalam kehidupan kami. Di antara segala barang-barang yang ada Tuhan, yang Engkau berikan, yang paling berharga adalah napas kami Tuhan. Tanpa napas kami tidak akan bisa mendapatkan segala sesuatu yang kami inginkan. Kami tidak mampu bekerja, kami tidak mampu melihat sinar matahari pada esok hari Tuhan. Sesederhana itu Bapa, hadiah yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Biarkan Tuhan kami berbenah untuk melihat hal sederhana namun luar biasa yang Engkau berikan. Biarkan kami sadar Tuhan bahwa kehidupan kami ini berharga. Bapa, kami berdoa bagi kami kaum muda-mudi pada saat ini. Kami adalah generasi penerus bangsa Tuhan. Mohon Engkau jaga, lindungi, sertai kami Tuhan. Pada masa-masa ini kami dicobai dengan berbagai hal Tuhan. Kebimbangan dalam hati kami, ego kami yang masih berapi-api Tuhan. Kadang kami tidak mampu mendengarkan perkataan orang lain karena ego kami yang begitu tinggi. Ajarkan kami rendah hati Tuhan, ajarkan kami membuka telinga kami, mendengarkan apa keluhan orang-orang di sekitar kami. Ajar kami Tuhan mengasihi dan saling tolong menolong Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biarkan kami Tuhan menjadi pelayan-Mu yang setia. Kami mohon Tuhan, biarkanlah kami belajar dan terus belajar untuk menjadi orang percaya, orang yang setia kepada Tuhan. Bapa, berkati kami, berkati orang tua kami juga Tuhan. Mereka berjuang demi pendidikan kami, demi kehidupan kami yang baik untuk kedepannya Tuhan. Baik orang tua kami yang pegawai, petani Tuhan, swasta dan lain sebagainya. Pekerjaan mereka lakukan dengan semangat Bapa. Tanpa mereka mengeluh di hadapan kami, semua mereka lakukan Tuhan demi kebahagiaan kami.
Ajarkan kami Tuhan menjaga mereka. Ajarkan kami berterima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan orang tua yang baik kepada kami. Biarkan Tuhan panjangkan umur mereka, agar mereka mampu melihat kami pada suatu saat nanti kami akan sukses. Kami akan membahagiakan mereka dalam nama Yesus. Ampuni Tuhan dosa-dosa orang tua kami. Mungkin mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik perkataan, perbuatan, ataupun pikiran mereka Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan orang tua kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Yang kami harapkan adalah mereka panjang umur Tuhan, sehat, dan mereka mampu melaksanakan seluruh kegiatan mereka. Bapa, kami berdoa untuk pandemi COVID ini Bapa. Hampir 1 tahun Tuhan kami mengalami yang dinamakan karantina karena masa coronavirus ini Tuhan. Kami menjadi curiga Tuhan satu dengan yang lain. Bukan karena kami ingin menuduh orang-orang di sekitar kami Tuhan, namun karena kami juga merasa was-was dan berhati-hati akan kehidupan kami. Kami takut Tuhan segala sesuatu menimpa kami sehingga kami sampai harus mencurigai orang-orang di sekitar kami. Tolong Tuhan, bukakan jalan kepada kami Bapa. Negeri kami seperti ini Tuhan, kami tidak mengetahui apakah ini teguran dari Tuhan, ataukah ini Bapa adalah suatu hal yang tidak kami kehendaki. Namun satu Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Bapa, penyakit ini dapat segera berakhir dan kami kembali melakukan segala aktivitas kami seperti biasa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam pengasihan-Mu, dan kami menyerahkan doa ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami manusia terbatas, kami lemah Tuhan. Kami tidak mampu menyampaikan keluhan kami satu persatu. Maafkan kami Tuhan, kami sering mengeluh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bibir ini untuk memujiakan kebesaran-Mu Tuhan, dan kami mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu zaman dahulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini yang kami cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih ada sukacita? Ya, tentu dan harus. Baiklah, kita akan memasuki kepada pengumpulan persembahan, dan sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi Betapa Hatiku. Namun sebelumnya kita akan bersatu dalam doa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bekerja dan menghasilkan berkat Tuhan. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami, tolong Tuhan berkati. Pundi-pundi berkat akan kami kumpulkan Tuhan. Kiranya berkat dan persembahan ini dapat berbawa harum di hadapan-Mu Tuhan, dan berguna bagi pelayanan kami dan membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu kami berdoa bersyukur. Amin. Baik, seraya kantong persembahan diedarkan, kita akan mengiringinya dengan lagu pujian yang berjudul Betapa Hatiku. Kita menyanyikan lagu ini sampai kantong persembahan selesai diedarkan.
Sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, kita kembali mengangkat satu buah pujian yang berjudul Ku Bersyukur Bapa. Bait yang kedua, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita bersama-sama menundukkan kepala kita, dan nanti kita akan mengakhirinya dengan amin, amin, amin.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan semangat untuk tetap menjalani proses pemulihan dari masa pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita semua.